Cuman akhirnya aku baru sadar itu tuh pas mau UTBK kan. Wah, ternyata emang harus di waktu juga nih kata aku. Kalau pas simak itu kan dulu sekarang plus 4 min 1 kan ya. Kalau benar kalian dapat plus 4, kalau salah min 1, kalau gak diisi 0. It means kita harus punya strategi yang benar-benar nggak kayak UTBK. Halo Muklis. Halo Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Kak gimana Alhamdulillah. kabarnya? Baik juga, baik. By the way, kita baru ngobrol kali ini ya. Iya betul kali ini. Pertama Seneng kali. banget. Seneng banget sih bisa ngobrol sama Muklis. Bisa nanti tukar pikiran juga. Mungkin lebih ke nanya-nanya Muklis kali ya. Ngepoin Muklis gitu ya. Tapi sebenarnya ini kan adalah acara Samwat. Di mana acara Samwat ini adalah acara yang sebenarnya harusnya offline, tapi karena lagi pandemi, jadinya mau nggak mau online. Pandemi itu dalam maksud artian angkanya lagi naik lagi nih, dan kita belum tahu nih kapan turunnya. Jadi daripada Samwat di hold dulu, karena banyak yang nagih, apalagi nagih terkait dengan senior bagi mereka nih yang masih SMA, senior yang udah berhasil masuk ke FK. Banyak yang nagih, jadi kayak yaudah deh daripada di hold, teman-teman yang lain nggak dapat infonya, jadi kita alihkan dulu jadi online. Nah, Muklis tahu nggak sih Muklis? Muklis tuh salah satu role model teman-teman semua yang pengen masuk FKUI. Ya kan? Jadi banyak banget yang penasaran pastinya. Banyak yang penasaran karena banyak juga kan kita tahu ya, sama-sama tahu kalau FKUI itu adalah salah satu jurusan di universitas yang bisa kita bilang sangat diminati di Indonesia. Siapa sih yang nggak mau masuk ke situ? Pasti banyak banget kan anak-anak SMA jurusan IPA yang pengen salah satu targetnya tuh ke situ. Nah dari sini aku posisinya itu sebagai penghubung antara teman-teman yang nggak tahu nih harus nanya ke siapa ya, udah cari sih di internet tapi nggak tahu nih harus gimana nih explore-nya, karena di internet juga mungkin cuma artikel atau mungkin kalaupun ada itu juga nggak banyak gitu. Jadi pengennya ini bisa menambah insight teman-teman yang lagi cari info gitu. Muklis, mungkin sebelumnya bisa kenalin diri sendiri nih, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ini Kak Muklis siapa sih gitu. Silakan. Baik, terima kasih Kak Fania atas kesempatannya. It's an honor for me untuk bisa ngobrol bareng Kak Fania juga pada hari ini. Jadi perkenalkan semuanya, nama saya Muklis Akmal Tahir N. Jadi saya tuh umurnya 18 tahun dan saya FKUI angkatan 2021. Jadi baru banget tahun kemarin. Jadi mungkin pada kali ini kita bisa sharing-sharing. Jadi belum pada lupa lah ya kayak kenangan-kenangan indah dalam memperjuangkan FKUI-nya itu belum hilang gitu. Jadi mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Muklis 18 tahun. Kok beda 1 tahun ya? Muklis tuh lebih senior dari aku. Aku 17 tahun loh. Serius percaya? Serius percaya? Oke, lanjut. Kalau misalnya boleh tahu nih, Muklis, kalau di awal itu Muklis tuh langsung lanjut kuliah atau sempat gap year? Ya, siap. Mungkin ini salah satu pertanyaan yang sering muncul ya Kak. Jadi dulu tuh sebenarnya aku alhamdulillah nggak gap year. Jadi alhamdulillah aku sekali tahun 2021 aku kelas 3 SMA dan alhamdulillah langsung masuk FKUI gitu. Jadi alhamdulillah tidak mengalami gap year gitu Kak. Dari kecil. Dari kapan sih pengen jadi dokter? Sebenarnya aku pengen jadi dokter tuh dari kecil ya Kak, karena udah kayak exposure lingkungan yang emang per FK-an gitu. Jadi kesehatan dari dulunya emang udah dari aku kecil gitu, dari sejak bayi pun udah exposure sama kedokteran. Jadi emang udah tahu gitu gimana apa yang akan aku lakukan, terus apa kayak gimana aja kerjanya. Terus jadi itu merupakan salah satu hal yang menarik, apalagi kan kayak inovasi di tahun-tahun sekarang tuh kayak penting banget ya di bidang kesehatan. Nah saya juga pengen kayak mengembangkan inovasi di dunia kedokteran. Kan masih banyak fields yang belum terpenuhi kan, misalkan human genetics atau stem cell dan yang lainnya. I think it's really interesting for me kayak gitu Pak.
Ini keren banget sih, banyak banget. Soalnya kalau misalnya udah terkait sama inovasi yang gini-gini, ini emang lagi dibutuhin banget, apalagi di bidang kesehatan kan. Mungkin aku pernah dengar bahkan ada yang bilang, aku nggak tahu ya di mana, ada yang bilang kalau inovasi di bidang kesehatan itu adalah salah satu yang lebih lambat daripada bidang-bidang lainnya. Nah, kalau misal ada orang-orang kayak Muklis nih, itu pasti bakalan jadi jauh lebih nge-boost lagi. Nah, Amin. amin. Penasaran banget tadi kan sempat di-mention, bahkan dari bayi pun udah terpapar nih. Nah, itu teman-teman, aku mewakili teman-teman ya. Itu bingung. Itu maksudnya dari bayi terpapar tuh gimana sih? Jadi sebenarnya orang tua aku tuh dulunya dokter ya Kak. Jadi aku mungkin dari dulu udah kayak suka lihat gitu mereka tuh gimana. Bahkan pas ibu aku tuh masih koas gitu, itu udah ada aku gitu. Jadi mungkin itu salah satu cerita. Jadi bahwa aku tuh dari kecil udah terpapar. Apalagi kita tahu kan kayak misalkan orang tua lagi ngebantu orang terus ada yang sehat. Kemudian kayak si orang itu tuh kayak ngasih sesuatu kan, dok makasih ya ini kemarin obatnya kayak udah bagus gitu kan, kayak ada kepuasan tersendiri kan ketika melihat orang lain bisa terbantu istilahnya kan sama kita syariatnya. Cuman kan Allah tetap yang menyembuhkan, tapi setidaknya ketika kita bisa membantu orang tuh kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Oh oke, berarti memang dari orang tua ada yang dokter, terus jadinya ngelihat nih dari kecil, oh pekerjaan dokter tuh sehari-hari profesi dokter tuh kayak gini ya, yang dilakuin ini ya, terus jadi termotivasi buat jadi dokter dari kecil banget, Muklis ya? Betul Kak, betul sekali. Oke, tapi dari orang tua sendiri ada ini nggak sih, ada kayak, kamu pokoknya harus jadi dokter ya? Atau itu emang bener-bener kan kebetulan murni nih dari Muklisnya sendiri pengen jadi dokter kan? Tapi dari orang tua sendiri ada yang kayak gitu nggak? Nggak ada Kak, sebenarnya orang tua membebaskan gitu, mau kamu masuk teknik, sastra, or somewhat bebaskan. Apalagi aku kan pengen ke FKUI gitu, jadi itu kan sebuah hal yang nggak mudah ya. Kalau misalkan dipaksa sama orang tua, I think bukan hal yang bagus juga. Dan alhamdulillah aku nggak menerima satupun paksaan. Itu malah kayak impian aku sejak kelas 10 SMA gitu, untuk masuk ke FKUI kayak gitu. Oh dari kelas 10? Dari kelas 10 SMA udah tahu kayak pengen masuk FKUI. Itu apa sih yang membuat Muklis langsung punya keputusan, pengen banget nih masuknya tuh di FKUI? Itu apa yang bikin kayak gitu? Sebenarnya aku kan dulu suka sering baca-baca juga ya Kak, kayak tentang sejarah kedokteran, terus kayak suka lihat QS World University Rankings juga. Nah aku mungkin kayak wah tertarik kok FKUI, apalagi di bidang medicine, kenapa selalu ke satu gitu kan. Bahkan aku lihat juga kayak alumni-alumninya pada keren semua, terus kayak fasilitasnya juga keren semua, dan bahkan kalau dibilang di biaya pun nggak mahal, bahkan bisa dibilang termurah di Indonesia. Jadi itu benar-benar menarik gitu buat aku, dan mungkin pengen menaklukkan gitu Kak rasanya. Apalagi aku dari daerah kan ya Kak, jadi kayak pengen menaklukkan, wah bisa gak ya aku untuk masuk FKUI kayak gitu Kak. Muklis dari mana emang? Aku dari, mungkin ada yang tahu ada yang enggak, tapi aku dari Tasikmalaya. Tahu lah, masa nggak tahu Tasikmalaya? Aku yakin teman-teman banyak yang tahu Tasikmalaya. Oke. Oke, nah itu kan tadi udah tahu nih pengen menaklukkan FKUI, pengen banget masuk situ. Apa aja sih yang dilakukan sama Muklis untuk bisa dapetin itu? Oke, jadi mungkin pertama kali kan dari kelas 10 SMA kali ya, udah pengen gitu Kak. Jadi aku udah kayak sebenarnya enggak yang rencana kayak rigid, kayak rencana yang kayak aku hari ini harus belajar apa, enggak. Cuman kayak at least mungkin aku harus mengenal soal-soal SIMAK UI dari kelas 10. Jadi aku udah penasaran, emangnya soal SIMAK UI susah apa. Jadi aku cari-cari, kemudian aku belajar. Cuman dulu aku pas di awal sih aku memang memperjuangkan nilai SNMPTN dulu ya Kak. Jadi aku belajar dengan baik supaya gimana caranya biar misalkan aku bisa ranking 1 paralel di sekolah, kemudian setidaknya bisa dapat nilai yang baik meskipun tidak pernah ada SNMPTN yang masuk ke FKUI, tapi setidaknya kita harus belajar dengan baik dulu kan, karena memperjuangkan nilai itu mungkin tidak akan sia-sia karena kita akan belajar juga kan, karena itu mungkin salah satu kayak modal kita untuk belajar nantinya untuk SBMPTN dan SIMAK UI. Selain itu ya aku juga mungkin bimbel, dan tentunya selain belajar kita juga kan harus berdoa kayak gitu.
Oke. Berarti bimbel iya, terus juga coba ngerjain soal SIMAK UI itu juga iya. Kalau bimbel tuh dari kelas 10 atau gimana? Ya Kak, betul. Saya dari kelas 10 udah bimbel. Bimbelnya bimbel yang bimbel offline? Kalau kelas 10 iya Kak, masih offline. Saya kayak mungkin kayak terpapar dari yang lain juga ya Kak, dari teman-teman pada offline bimbel. Oke, mungkin aku juga ikut karena dulu online tuh belum segencar yang sekarang pandemi kan Kak. Jadi kayak belum Hmm. mengenal apa sih bimbel online, belum belum tahu bahwa impact-nya tuh sebesar itu pada waktu itu. Jadi aku kebanyakan offline kalau yang dulu belum mengandalkan sisi online-nya. Kalau yang pas kelas 10 kayak gitu. Tapi ini nggak belajar pakai yang apa namanya, kayak video kelas online yang direkam dulu sebelumnya. Itu kan banyak kan startup yang kayak gitu sekarang. Iya iya betul. Kalau misalkan kelas 11 ke sana, kelas 11 10 kelas 10 11 10 akhir nih. 10 akhir kelas 11 kelas 12 itu udah mulai kayak gitu, pakai yang kayak gitu, Kak. Ya misalkan banyak kan sekarang kayak Zenius, Ruang Guru dan yang lainnya itu memang suka dipakai kan, pakai sama anak-anak sekolah SMA dan it helped me a lot kayak gitu. Kalau Muklis pakai yang mana? Kalau aku dulu pakai banyak sih ya Kak. Kayak Jenius kan dulu masih kayak gratis-gratis gitu. Kemudian Ruang Guru juga pernah coba, Pahamify coba. Jadi aku kayak coba setiap platform gitu. Terus kayak mana yang paling enak gitu. Misalkan penjelasannya kan beda-beda ya kayak misalkan biologi yang satu tuh kadang misalkan lebih lengkap di sini. Kayak aku cari yang di sana. Ya koneksinya agak unstable. Dulu sebentar. Ini koneksi aku apa koneksi Muklis? Kayaknya udah jelas mungkin sekarang Kak. Oh iya udah jelas. Oke. Berarti kalau dari Muklis sendiri coba-coba ini ya, kayak coba Ruang Guru dicoba, Zenius dicoba, Pahamify dicoba juga. Terus pilih yang paling cocok yang mana, baru lanjutin yang itu. Atau tetap lanjutin tiga-tiganya? Mungkin lebih ke lanjutin satu kali ya Kak. Karena mungkin kalau misalkan kita lihat dulu efektivitasnya juga, misalkan kayak kayaknya udah cukup dari satu aja, kayak aku cocoknya pakai yang ini, oke aku pakai ini aja gitu. Karena memang kalau tryout pun kan tiap platform itu suka mengadakan semuanya tryout kan, gak mungkin kita seminggu tryout terlalu banyak kan, kayak kita juga perlu strategi yang pas kalau misalkan untuk belajar dengan baik kayak gitu. Oke. Nah, yang paling cocok yang mana waktu itu? Kalau yang paling cocok waktu itu akhirnya aku kalau try out dulu aku pakai Pahamify. Karena ya kalau misalkan belajar aku dulu pakai Zenius dan Ruang Guru, tapi kalau kelas 11 12 tuh kayak udah nggak sering dipakai kalau aku Kak. Jadi aku lebih kayak udah sering ngerjain soal kalau kelas 11 12. Paling videonya tuh dipakai buat review ulang materi yang kayak masih susah atau misalkan masih lupa kayak gitu. Itu baru pakai video. Jadi jarang pakai video sih kalau aku dulu, kalau misalkan udah pas deket-deket mau ujiannya kayak gitu. Oke. Terus waktu lagi ngerjain soal tryout atau soal SIMAK UI itu kan sebenarnya ada beberapa mata pelajaran. Nah, kalau dari Muklis sendiri difokuskan di beberapa mata pelajaran tertentu yang jadi strength-nya Muklis, ataukah ya udah deh semuanya nih digarap, pokoknya semua mata pelajaran yang ada di situ harus bisa semua. Itu tuh yang mana? Mungkin ada beberapa perbedaan ya Kak, antara UTBK dan SIMAK UI itu beda strategi gitu. Kalau misalkan pas untuk UTBK aku harus garap semuanya karena memang mau tidak mau kan ada poin yang harus didapatkan kan kalau di UTBK, karena berapa persen belum fisika ada persenannya kan, nggak mungkin nggak beda kayak SIMAK UI dan UGM kan. Makanya aku coba belajar semuanya dulu karena aku yakin pasti kita kalau belajar pasti kalau masih ada waktu pasti bisa gitu kan. Gak mungkin kalau misalkan kita malah dilepas nantinya takut jadi bumerang sih kalau aku. Selama kita dari dulu belajar udah bener, nggak kayak ngelewatin satu pelajaran kayak wah ini susah, tapi setidaknya kalau kita coba sebenarnya nggak ada yang susah ya sebenarnya, karena saling berkaitan gitu antara misalkan fisika dan matematika, kimia dan matematika itu semuanya saling berhubungan gitu. Jadi ketika kita bisa satu, insya Allah yang lain meskipun sesusah-susahnya pasti ada yang nyangkut gitu. Aku punya prinsip gitu, jadi setidaknya kita harus belajar semuanya, dan mungkin jangan lupa juga TPS jangan lupa dipelajari karena itu salah satu poin kegagalan aku di UTBK sebenarnya kayak gitu. Oke. Nah, dicatat nih teman-teman, itu penting banget buat dipelajarin. Nah, kalau pas lagi simak kan strateginya beda. Itu gimana tuh, Muklis?
Oke. Kalau pas simak itu kan dulu sekarang plus 4 min 1 kan ya. Kalau benar kalian dapat plus 4, kalau salah min 1, kalau gak diisi 0. It means kita harus punya strategi yang benar-benar nggak kayak UTBK. Kalau UTBK tuh dia masih pakai pempoinan secara global, secara nasional kan. Jadi meskipun kalian salah ya nggak ada minus gitu. Cuman beda di nilainya aja. Nah kalau simak UI kalian kalau nggak yakin ya nggak bisa dijawab gitu. Oleh karena itu aku dulu fisikanya nggak terlalu kayak digencarin fisika, karena fisika simak UI itu salah satu yang paling susah menurut aku. Jadi aku kayak dulu agak lepas sedikit sih fisika, tapi kayak punya target minimal, at least fisika misalkan kerjain 6 atau 7 kayak gitu. Jangan sampai 0, karena modalnya itu pasti di soal simak tuh pasti ada yang kalian bisa setidaknya 3, 4, 5 kalau fisika gitu. Kalau sama yang lainnya berarti kalian harus punya strategi nih. Kalau fisika gak dikerjain semuanya atau gak dikerjain banyak, berarti kalian harus bisa nge-backup dari yang lain. Misalkan dari matematika harus banyak, fisika kimia harus banyak, biologi harus banyak, dan Indo-Inggris, Matdas harus banyak kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita merasa kurang di satu karena terlalu susah, berarti kita harus punya poin backupnya, entah itu dari Indo, Inggris, dan yang lainnya. Nah itu harus kuatin banget kayak gitu Kak. Kalau pas di simak UI. Terus kayak kalau misalkan kita nggak yakin, misalkan aduh agak ragu nih, keyakinannya di bawah 70% untuk benarnya, ya jangan jawab, karena nanti malah jadi minus 1 gitu. Itu kan benar-benar merusak nilai kita ya setidaknya. Tapi kalau misalkan wah ini udah di atas 60% nih, karena aku udah ngitung dengan benar mungkin, tapi ada keraguan sedikit ya, aku dulu kalau gitu jawab aja. Karena kalau misalkan udah hasil ngitung kita sendiri, at least ada buah pikiran yang kita masukkan kan. Jadi setidaknya bisa lah plus 4 dibandingkan min 1 gitu. Jadi gitu Kak strateginya kalau simpulnya. Oke. Berarti kalau UTBK karena tidak ada sistem minus, jawab aja semua, tapi harus bisa juga, harus seenggaknya megang lah ya masing-masing mata pelajaran. Tapi kalau simak UI karena benar-benar ada sistem minus plus 4, min 1, itu harus benar-benar yakin sama jawabannya sendiri. Oke, kalau dulu pas aku itu tuh dua-duanya kayak gitu, plus 4, min 1, berarti sekarang yang UTBK udah beda ya. Oke Iya, betul, deh. Kak. Oke kalau gitu. Nah sebenarnya kalau ketika ngerjain itu kan sebelumnya pasti Muklis cari info ya. Berapa sih harusnya target yang bisa lolos dari UTBK, dari SIMAK? Itu sempat dapat infonya nggak? Nah, jadi kebetulan kan teman-teman aku anak FKUI juga ya, SBMPTN, aku sering ngobrol-ngobrol, ada yang dari UTBK, SNMPTN, maupun SIMAK UI. Jadi kalau misalkan yang UTBK itu kan beda ya Kak tiap tahun, jadi kita nggak tahu. Kalau misalkan 2020 tuh dia kan TPS aja Kak, jadi nilainya emang relatif pada kecil. Kalau yang kemarin, mungkin tahun ini bakal sama kayak yang tahun kemarin. Jadi FKUI itu minimalnya tuh 790-780-an. Itu untuk minimal. Karena rata-rata teman-teman aku tuh semuanya 800-an kayak gitu. Kalau yang di FKUI. Kalau SIMAK UI, menurut aku, kalau pas yang aku jawab dulu ya, aku Indo jawab semua, Inggris jawab semua, Matdas aku isi 12 dari 15 soal ya. Semuanya 15 soal kan. Jadi aku Matdas 12/15. Terus matematika IPA aku 13/15, kimia aku isi semua, bio aku isi semua, sama fisika aku isi 7 gitu. Kalau pas untuk yang SIMAK UI mungkin itu untuk threshold masuk itu segituan gitu. Jadi teman-teman aku, nah kalau di SIMAK UI itu nggak ada kayak kamu harus bagus biologi, nggak ada. Jadi kalau misalkan kalian jago fisika bisa jawab 15, terus biologinya cuma 3 ya nggak apa-apa, meskipun kalian pengen masuk FK. Jadi FKU itu SIMAK UI itu lihat poin akhirnya dijumlahin, terus ya berapa nilai kalian, beda sama UTBK. Kalau UTBK tuh ada pembobotan, jadi misalkan kalau kalian mau masuk FK, berarti kalian harus gede nilainya di biologi, kimia. Kalau nggak salah tuh biologi kimia itu harus paling bagus. Kemudian TPS-nya juga harus bagus kalau mau masuk FK di UTBK gitu. Terus UTBK tadi nilainya 790-an untuk masuk FKUI. Itu rata-rata minnya. Oke. Ini pasti teman-teman udah pada nyatat nih, kayak tadi udah sempat di-mention detail banget tuh yang SIMAK UI harus jawab berapa kira-kira gambarannya. Nah, kalau buat latihan soal nih, Muklis, ada nggak sih target kayak satu hari harus bisa coba ngerjain 100 misalnya? Ada nggak target kayak gitu? Sebenarnya kalau dulu sih nggak ada. Kalau aku matok targetnya tuh bukan dari jumlah soal ya Kak, cuman kayak lebih ke paket sih.
kan ada beberapa paket tuh soal SIMAK UI, misalkan paket 2019 misalkan. Oke, berarti aku kerjain setidaknya hari ini satu paket soal SIMAK UI, satu paket soal UTBK, selengkap gitu. Karena aku punya prinsip dulu kayak kita tuh kalau udah kelas 12 akhir, apalagi deket-deket ujian, kayak jangan belajar hanya satu mapel satu hari doang gitu. Aku punya prinsip itu karena nanti pas kita ujian kan pasti diskaliin semua ya Kak. Jadi gak dapet cuman matematika doang, fisika doang, tapi kita harus belajar mengintegrasikan semua itu. Jadi kita harus punya kayak ability buat tahan dari stres yang akan kita alami dari semua yang langsung, apalagi UTBK kan langsung berapa subtes tuh 5 subtes ya, 5 subtes tambah 4 9 subtes dalam satu kali duduk kan berarti harus latihan kan. Makanya di akhir-akhir aku kayak matok targetnya paket soal. Jadi misalkan hari ini aku mungkin karena misalkan kemarin udah 2 paket, mungkin saya ini sepaket soal. Jadi sepaket soal tuh kalau misalkan SIMAK UI ya tadi semuanya Matdas, Indo, Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi, segitu semuanya. Jadi mungkin atau misalkan kalau udah beres siang udah beres semua itu, berarti kita malamnya bisa pakai soal UTBK tuh. Tapi misalkan karena capek sekarang kita TPS-nya aja nih kita beresin, atau misalkan sainteknya aja. Jadi itu fleksibel ya, jangan terlalu dipaksain juga. Jadi gimana kondisi badan kita, kalau misalkan agak capek, oke lah setengah paket nggak apa-apa gitu. Misalkan sainteknya aja atau matdasnya aja. Tapi inilah salah satu pentingnya kita nyiapin dari kelas 10 atau kelas 11 agar kelas 12 tuh benar-benar literally bisa latihan exercise apa yang akan kita hadapi kayak gitu. Oke. Ya soalnya penting banget juga ya tadi latihan soal. Soalnya kayak supaya pas kita mau ngerjain UTBK atau SIMAK, mau soalnya dibolak-balik kayak apa, kita udah tahu nih, udah wah ini sih caranya gini, tetap aja kita udah bisa nangkep nih maksud tujuan soalnya. Karena kadang orang suka bingungnya di situ nggak sih Muklis, kayak lah ini gimana ya caranya, padahal sebenarnya kalau dia udah sering ketemu itu, udah sering dibolak-balik, dia bisa-bisa aja dapet caranya gitu nggak sih? Iya, setuju banget ya. Itu benar salah satu yang sering dibingungin oleh anak-anak SMA. Sebenarnya kalau kita udah tahu konsep, udah sering latihan soal, mau soalnya di gimana pun pasti bisa gitu. Kecuali memang ada satu plot hole yang nggak kita ketemu itu ya, itu baru nggak bisa. Cuman kalau misalkan konsepnya sama, terus caranya pasti agak berbeda, cuman pasti beda kan tiap soal. At least kita udah tahu nih kayak benang merahnya tuh kayak gimana, garis besarnya tuh kayak gimana soal ini. Misalkan oh ini mah udah kebayang kayak yang soal waktu itu. Tuh kan ada kayak soal yang waktu itu yang pernah kita kerjain. Jadi emang kayak menurut aku kalau pengen lancar ngerjain tuh pertama harus banyak pembendaharaan soal sih. Selain kita tahu konsep, yang penting udah ngerti konsep, tapi kalau nggak latihan ya sama aja karena kita nggak melihat soal-soal yang akan dikeluarkan gitu. Kayak gitu. Oke. Sama latihannya suka pakai waktu nggak Muklis? Nah, itu betul Kak. Jadi itu salah satu yang concern aku dulu. Jadi dulu aku awal-awal tuh nggak pakai waktu ya Kak. Cuman akhirnya aku baru sadar itu tuh pas mau UTBK kan. Wah, ternyata emang harus di waktu juga nih kata aku. Gimana? Ternyata ya udah aku coba waktu aja. Meskipun pas pas UTBK tuh aku tuh kewalahan tuh di matematika fisika tuh gara-gara ada suatu hal kan pokoknya pas UTBK tuh nggak fokus gitu ya Kak. Nah aku tuh waktunya keteteran banget padahal tidak soalnya tuh bisa gitu materinya tuh. Cuman nah ini pentingnya juga untuk menjaga mental kalau dalam ujian-ujian gini tuh. Jadi mental kalian harus dijaga benar-benar, harus kondisi badan fit, jangan sampai sakit gitu. Karena waktu ini salah satu hal yang penting. Ya kalau UTBK tuh 20 soal matematika atau fisika dalam 22,5 menit kalau nggak salah dulu. Itu kan lumayan cepet ya. Jadi semenit itu soal. Jadi kondisi kalian harus tetap bagus dan benar harus dilatih. Salah satunya pakai tryout. Kalau tryout jelas pakai waktu ya kan dulu. Cuman kalau yang mandiri aku awalnya nggak pakai. Cuman akhirnya aku pakai karena aku sadar ternyata itu sangat penting gitu. Gara-gara kadang tryout suka kewalahan waktunya gitu. Oke, berarti sekarang aku harus mulai di waktu nih. Waktunya ya sesuai sama ujian yang akan kalian hadapi. Kalau misalkan sama UTBK, oke guys, berarti kita lihat dulu nih, catat. Oh, matematika misalkan 22,5 menit. Berarti kita pasang 22,5 menit. Aku dulu dipasang 22,5 menit. Terus kayak dilihat kita bisa berapa soal nih. Misalkan dari 20 tuh
baru 13, oke gak apa-apa. Terus baru kita kerjain lagi itu soal selanjutnya yang 7 dengan waktu sama apakah sudah selesai semuanya atau belum. Berarti itu kita bisa evaluasi tuh sehari-hari tuh gimana, apakah kita ada peningkatan atau enggak gitu. Oke. Berarti emang penting juga buat latihan soal untuk pakai waktu. Oke, kalau berikutnya ini banyak juga yang suka tanya gini, kalau misalnya nanti mau masuk kedokteran pas SMA perlu belajar pelajaran kedokteran nggak? Nah ini sebenarnya kan jawabannya udah clear, tapi mungkin dari Muklis sendiri mau nyampein, kayaknya harus disampaikan supaya teman-teman juga dengar dan oh gitu. Coba Muklis, jawabannya gimana kalau dari situ? Ya sebenarnya kalau ditanya harus belajar materi kedokteran atau enggak, sebenarnya kan kalian udah belajar biologi ya. Jadi sebenarnya akan dasar-dasarnya itu sebenarnya udah ada di sana. Kayak misalkan kita kan belajar sistem tubuh manusia misalkan. Nah ya udah ada kan kelas 11 kalau nggak salah tuh 1 tahun full tuh kalian belajar sistem kan. Kayak sistem pencernaan, sistem neuroscience dan yang lainnya. Itu tuh menurut aku udah menjadi dasar. Tapi kalau misalkan kalian ada spare time, kalian pengen aku penasaran nih materi kedokteran. Nah, aku juga sama dulu belajar kayak gitu, baca-baca aja ya Guyton atau misalkan Sherwood kalau kalian pengen penasaran gitu kan, lihat-lihat kayak gimana ya FK, kayak menarik nggak? Ternyata aku menarik gitu. Dan itu tuh ada gunanya di SIMAK UI karena SIMAK UI emang soalnya kadang-kadang suka ngambil materi kedokteran gitu. Jadi dulu aku kadang suka shock juga gitu di materi SIMAK UI emang suka agak higher level karena emang dia ngambil dari materi-materi kuliah kayak gitu, salah satunya kedokteran, tapi kedokteran yang sangat dasar kok kayak anatominya misalkan atau misalkan apa ya, tapi biologinya untuk SIMAK itu dulu aku lebih sering di Campbell itu kalau nggak salah, itu banyak banget dari sana ngambilnya. Jadi gak apa-apa baca-baca buku atau membiasakan kita baca buku textbook itu kan bagus juga ya, asalkan kita tetap punya bisa accomplish our target ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan kalian lagi waduh gabut nih misalkan Sabtu Minggu pengen istirahat, ya udah kalau kalian pengen baca materi kedokteran oke, tapi jangan target wah aku mau masuk kedokteran berarti harus belajar ini dulu, enggak, tapi yang penting kalian gimana masuknya dulu sih. Kalau misalkan untuk kelas 12 masuknya kan udah tahu kan tadi yang lebih dijabarin, nah itu yang penting dipelajari dulu menurut aku. Tapi kalau misalkan untuk hobi, untuk penasaran ya boleh banget. Oke. Jadi emang yang paling esensial tuh belajar buat persiapan masuknya, tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya mau baca-baca materi kedokteran kalau emang lagi ada spare waktu. Yang jangan sampai kayak gini adalah bukan belajar persiapan, tapi lebih ke belajar tentang materi-materi kedokteran tapi lupa nih buat persiapannya. Nah itu tuh yang agak-agak kebalik nih. Jadi tadi emang ini sih oke banget sih Muklis. Banyak juga soalnya penasaran waktu sebelum masuk kuliah kayak buku-buku kedokteran, Guyton gitu-gitu kan. Aku juga dulu sempet baca-baca kayak gitu kayak apa sih nih kok seru ya? Iya nggak sih? Kayak suka ngerasa seru karena Iya, kan betul, belajar betul, sistem sistem tubuh kita gitu ya, suka gitu. Oke. iya betul. Oke, berarti tadi juga sempat ke-mention kalau di SIMAK UI soalnya tuh lebih higher level, terus bahkan suka ada materi-materi kuliah yang dasar gitu ya. Oke. Nah buat teman-teman sendiri gimana dong Muklis kalau kayak gitu? Kalau misalnya memang ada materi-materi kuliah yang walaupun dasar, tapi kan materinya bisa agak lumayan nih dibandingkan dengan level yang SMA. Nah itu gimana persiapannya? Kayak dari dulu kan aku SIMAK udah kayak lumayan dari kelas 10 kan kayak penasaran. Nah, kalau aku dulu mungkin kalian yang sekarang kelas 10, kelas 11 pokoknya beres materi. Misalkan kalian lagi belajar materi apa ya, fungi misalkan atau misalkan prokaryot bakteri misalkan. Ya kalian tuh lihat, jadi aku tuh dulu tuh ada tingkatannya kayak misalkan soal latihan buku, soal UN, soal TBK gitu. Udah soal TBK baru utul UGM, baru SIMAK UI gitu. Jadi kalian tahu pembenaran soal tentang bab itu tuh apa aja gitu. Nah kalian kalau misalkan udah masuk ke UTBK atau utul UGM atau SIMAK UI 3 itu biasanya agak ada yang aneh, kok ini nggak ada ya di buku pelajaran atau di guru tadi jelasin, atau nggak ada ya di bimbel, nggak ada ya. Nah itu dari sana kita bisa nge-explore nih, kita bisa nge-explore dari mana aja ya. Pertama bisa dari Campbell gitu tadi, wah ini kok nggak ada yang materi ini tentang misalkan apa ya, wah ada makula densa seingat aku dulu. Nah itu kan lumayan nggak ada ya di buku itu, di buku SMA. Nah itu kita bisa cari tuh
entah cari di Google atau Campbell, itu tuh salah satu hal yang paling berguna gitu. Karena memang ketika kita udah pembahasan soal, kita kan misalkan baca tentang tadi bakteri kan. Nah, kalian tuh kalau misalkan ada waktu ya baca tuh satu bab di Campbell, kalian tuh jadi bareng gitu sama yang di sekolah. Jadi kalian nggak jadi beban, tapi sekalian buat kalian memperbanyak ilmu kalian tentang hal itu gitu. Nah, kalau misalkan untuk kimia, fisika, kimia tuh dulu ada bukunya, kalau kalian pengen tahu tuh ada Raymond Cheng. Itu ada salah satu yang sering digunakan kalau misalkan kalian belajar, seingat aku tuh misalkan redox atau elektrokimia, itu tuh kalian baca aja di sana, meskipun kadang ada rumus-rumus yang aneh, cuman ya kalian setidaknya tahu gitu dasar-dasarnya tuh dari mana. Jadi jangan dijadiin beban, cuman kayak target kita tuh untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya gitu, supaya kita nanti juga pas dites SIMA UI atau di tes UTBK tuh udah punya banyak pengetahuan tentang hal tersebut gitu, Kak. Oke, berarti recapnya sebenarnya kita bisa taunya dari banyak latihan soal itu ya, sehingga kita bisa notice, oh ini tuh nggak dipelajari nih, kok kayaknya nggak ada di buku juga. Nanti cari deh infonya, bisa di Campbell, bisa di Google, atau bisa di buku kimia yang tadi. Oke, kalau gitu. Nah, sekarang kita mau pindah ke topik tentang biaya. Karena ini banyak banget jadi concern teman-teman yang mau masuk kuliah kan. Mungkin ada juga yang emang pengen gak mau jadi beban, orang tuanya pengen bisa meringankan dengan cara memilih universitas yang mungkin biayanya nggak begitu mahal. Nah, kalau dari biaya kuliah di FKUI nih, Muklis, kalau boleh tahu, kalau boleh spill nih, ini per bulan kan jadi ya, per semesternya berapa? Kalau per semester ya Kak, menurut aku di FKUI itu salah satu fakultas kedokteran dengan biaya termurah di Indonesia kalau yang regulernya. Kenapa? Karena ada dua tipe gitu mau bayarnya. Ada BOPB jadi berkeadilan, ada yang BOPP jadi pilihan gitu. Nah, kalau yang BOPB itu range-nya tuh 0 sampai 7,5 juta gitu. Dan itu tuh udah semua fakultas gitu, termasuk fakultas kedokteran. Bahkan kalau misalkan kalian nanti kan kayak kalau yang BOP berkeadilan tuh bakal diminta dulu kayak slip gaji orang tua terus dan yang lainnya kan. Temen aku aja ada yang dapet 5 juta per semester gitu. Jadi itu tuh kan udah dalam 6 bulan kalian cuma bayar 5 juta. Atau bahkan kalau misalkan ada yang ada yang lebih misalkan kurang berkemampuan nih, kalau kalian punya KIP misalkan, itu bisa sampai 0 pun bisa kalau di FKUI kayak gitu. Bahkan kalau misalkan ada yang dosen-dosen FKUI itu selalu bilang katanya gini, bahwa di FKUI itu tidak boleh ada yang drop out gara-gara kekurangan biaya, nanti akan dibantu misalkan dicari beasiswa dan yang lainnya. Jadi kalau masalah biaya, FKUI itu salah satu yang termurah di Indonesia kayak gitu. Bahkan kalau kalian gak mau ngurusin slip gaji orang tua dan yang lainnya, gak mau urusin berkas-berkas, tapi kalian mau langsung aja gitu bayar, itu ada namanya BOP pilihan. BOP pilihan tuh range-nya 10 sampai 20 juta. Jadi kalian milih mau 10 juta, mau 12 juta setengah, 15 juta sama 20 juta. Itu milih aja kalian mau yang mana gitu. Kayak kalian kalau misalkan mau nyumbang ke UI karena kalian punya biaya yang lebih, boleh misalkan 15 juta. Cuman kalau kalian 10 juta aja udah cukup, oke boleh 10 juta kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen kurang berkecukupkan, misalkan kalian biayanya kurang, kayak takut memberatkan orang tua, misalkan ya kalian harus pilih yang BOPB gitu, yang berkeadilan. Apalagi kalau kalian punya KIP, berarti insya Allah bakal terbantu banget kalau di FKUI kayak gitu. Oke, berarti maksimal banget 20 juta per semester ya? Kalau masuk ke lewat SIMAK, kalau masuk ke lewat SIMAK, apakah ada semacam uang masuk atau uang pembangunan atau lainnya? Oh, nah ini Kak yang sangat menarik di UI, bukan hanya FKUI, semuanya tuh kalau SIMAK UI itu tidak ada uang pangkal yang biasanya sangat gede-gede itu kan, itu nggak ada. Jadi di FKUI itu atau di UI itu semuanya, mau SNMPTN, mau SBMPTN, mau SIMAK UI, semuanya sama gitu. Bahkan kuota siswa tuh lebih banyak di SIMAK UI, 50% di SIMAK UI gitu. Karena mungkin pihak UI-nya pengen ngetes kita, pengen lewat soal-soalnya yang mereka bikin sendiri dan mereka tahu kualitasnya mungkin. Tapi untuk biaya semuanya sama gitu, nggak ada perbedaan sama sekali. Entah itu dari yang manapun sama aja pokoknya. Jadi nggak ada kayak
diskriminasi tentang biaya dari SNM, SBM ataupun mandiri kalau di UI. Noted. Kalau sekarang sendiri itu Muklis full online? Kalau kedokteran sekarang ada ujian offline. Kalau ujian, offline. kalau Berarti tingkat 1 ya offline. Kalau misalkan praktikum skills. Kalau skills dia tingkat 2 itu kan baru mulai tingkat 2. Itu ada offline juga. Jadi hybrid sih masuknya kalau FKUI sekarang. Oke, hybrid. Berarti kalau hybrid gitu kan tadi Muklis dari Tasik kan. Berarti ngekos atau gimana Muklis di situ? Iya betul. Bisa ngekos atau apartemen ada di sana gitu. Oke. Ini boleh nggak sih kasih info ke teman-teman kayak kira-kira nih kan dari pengalaman Muklis itu kalau kisaran harga sewa untuk kosan atau apartemen yang Muklis tahu itu tuh berapa sih di sekitaran FKUI? Kalau di sekitaran FKUI lumayan banyak ya Kak, ada di Kutek, ada di mana lagi, pokoknya banyak ya Kak, ada di apartemen mana gitu. Itu rata-rata ada yang dari 1 jutaan sampai 3 juta juga ada. Jadi ya 1 sampai 3 juta atau 1 sampai 4 juta itu tergantung Kak. Jadi ada gitu, kalau kita misalkan bisa nyari, bahkan kalau misalkan kalian udah masuk FKUI, kalian tuh kayak dikasih booklet gitu tentang kos-kosan gitu. Bahkan ada biayanya, udah rinci banget. Kalau kalian udah masuk FKUI itu pasti ada itunya, jadi kalian bisa milih aja tuh, lihat-lihat harganya yang mana. Udah dikasih tuh semuanya sama petanya udah ada, jadi kalian sangat terbantu kalau misalnya udah masuk FKUI kayak gitu. Itu sampai detail banget ya, sampai ada buklet buat ngasih info di mana sih bisa sewa kosan gitu ya. Itu kayak itu jarang ada nggak sih? Kayaknya kalau di tempat lain tuh jarang. Oke. Yeah. Oke. Nah, terakhir nih, Muklis, karena keterbatasan waktu kita, ini banyak nih yang pengen masuk FKUI gitu kan, jalurnya bisa apa aja, tapi sebenarnya kalau dari pesan dari Muklis untuk teman-teman yang mau masuk FKUI itu apa sih? Oke, mungkin kalau misalkan pesan dari aku ini jadi closing statement juga mungkin. Jadi kalau masuk FKUI itu kalian harus punya kemauan dulu. Jadi setidaknya kalian jangan takut dulu, kalian percaya dulu terhadap diri sendiri gitu. Harus bismillah lah, bisa insya Allah gitu. Jadi jangan takut gitu. Ya meskipun kadang dengar namanya aja kayak dulu aku udah takut gitu, tapi hilangin mindset semua itu. Kalau misalkan kita belajar terus kita berdoa, kita meminta doa orang tua, pasti insya Allah bisa gitu. Kemudian yang aku harus tekenin juga ke kalian tuh bahwa kalian harus mulai menyicil belajar. Kemudian kalian juga jangan pernah menyerah, karena pas kelas 12 tuh bener-bener banyak rintangan tuh banyak banget gitu. Apalagi kalian nanti kan akan nyoba SNMPTN, SBMPTN dan mandiri. Nah kalian tuh jangan pernah kayak menyerah di satu titik gitu. Karena emang SNM misalkan itu bisa gagal, SBM bisa gagal, SMAK bisa gagal, semua tes itu 50% gitu. Jadi ada berhasil atau tidak gitu. Jadi kalian harus bisa punya resiliensi yang bagus gitu. Jadi misalkan kalau misalkan aku gagal, masih ada nih yang lain. Nah itu jadi kalian harus dipupuk kuat, karena saingan kita tuh se-Indonesia gitu. Jadi kalian harus pupuk kuat itu, jadi jangan gampang nyerah gitu. Ketika kalian dari kelas 10 udah belajar, kalian udah berdoa secara lebih kuat, kalian insya Allah pasti bisa gitu. Jangan sampai kalian kayak udah belajar dengan baik, udah berdoa, tapi kalian malah nyerah di satu titik gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena itu sangat mungkin terjadi. Apalagi pas part SNM, SBM sekarang yang mungkin kalian sedang alami, itu rawan sekali, gampang nyerah banget gitu, kayak waduh udahlah aku kayak apa aja, itu aja lah, nyerah aja gitu. Itu sangat mungkin terjadi, apalagi SNMPTN, apalagi tuh SNMPTN, SBMPTN itu kan lumayan panjang ya kayak si timelinenya. Nah kalian harus bisa punya resiliensi yang tinggi. Kemudian kalian kalau yang masih kelas 10, kelas 11, kalian harus susun target, susun plan, jangan sampai keduluan sama orang lain itu. Dan yang terakhir mungkin kita harus tetap berdoa dan minta restu orang tua, karena itu adalah salah satu hal yang paling penting juga. Karena pesan dari aku tuh mau seberat apapun kita belajar, mau sekuat apapun belajar, tapi kalau misalkan kita tidak berdoa dan tidak diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka ya tidak akan ada hasilnya. Makanya kita harus berdoa yang terbaik, karena pasti apa yang dikasih Tuhan itu yang terbaik untuk kita gitu. Yakin aja itu, karena
yang menurut kita terbaik itu belum tentu terbaik menurut Tuhan. Tetapi yang terbaik menurut Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Mungkin itu kan. Oke, mudah-mudahan nih insight pesan dari Muklis tuh bisa bantu banget buat teman-teman pejuang FKUI 2022, 2023, 2024 dan seterusnya ya Muklis ya. Amin Kak. Thank you banget udah sharing. Mungkin ini terakhir, kalau teman-teman ada yang masih pengen ditanya, boleh nggak sih kayak tanya-tanya di Instagramnya Muklis? Oh, boleh banget teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian masih insight pengen tahu nih tentang FKUI kayak gimana, terus kalian pengen nanya tips-tips juga, boleh ke aku di @muklisatn. Bisa. Oke, @muklisatn. Nanti bisa langsung meluncur aja kalau masih ada pertanyaan nih teman-teman ke IG-nya Kak Muklis ya, jangan lupa. Oke, kalau gitu makasih banyak nih Muklis atas insight-nya, waktunya, obrolan kita di pagi ini. Nggak tahu nih teman-teman nontonnya di pagi, siang, atau sore, atau malam. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain, bisa dapat gambaran dan bisa makin yakin dan semangat nih buat masuk FKUI. Oke, kalau gitu makasih banyak Muklis atas waktunya. Terima kasih banyak Kak Fania atas kesempatannya Kak. Oke.